Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari tema 3, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Nah, anak-anakku, masih ingatkah kalian apa itu pembangunan sosial budaya? Nah, jadi pembangunan sosial budaya adalah pembangunan yang mencakup kehidupan sosial budaya di masyarakat. Peran masyarakat dalam pembangunan sosial budaya diwujudkan melalui kegiatan dalam sebuah adat istiadat. Nah, adat istiadat yang berperan dalam pembangunan sosial budaya, contohnya diantaranya adalah Subak, itu di daerah Bali, yaitu organisasi yang khusus mengatur sistem pengairan sawah secara tradisional. Kemudian di Jawa Tengah dan Jawa Timur ada namanya Bersih Desa. Itu masyarakat bersyukur atas panen dengan cara memasak nasi dan lauk pauk dalam jumlah yang banyak. Kemudian kalau di Lampung itu ada Repong Damar, yaitu sistem pengelolaan bekas ladang dengan pohon damar. Kemudian di Maluku Utara ada pamali mancing ikan, yaitu adat istiadat masyarakat yang mengatur pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut. Dan masih banyak lagi contoh adat istiadat yang berperan dalam pembangunan sosial budaya. Beragam adat istiadat tersebut termasuk sebagai pembangunan sosial, karena dalam pelaksanaannya menyangkut masyarakat. Nah, kegiatan tersebut termasuk pembangunan budaya. Nah, kira-kira mengapa? Ada yang tahu? Nah, kegiatan tersebut termasuk pembangunan budaya karena kegiatannya mengandung hal-hal untuk kebaikan bersama. Nah, kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya. Kaya apa saja? Kaya akan keragaman seperti suku, budaya, agama, serta kegiatan ekonomi. Keragaman dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada sebuah organisasi. Nah, mungkin ada yang tahu apa itu organisasi? Nah, apa ya organisasi? Organisasi itu merupakan suatu pola hubungan antar individu atau anggota yang memiliki tujuan sama. Tujuan ini menjadi pemersatu anggota karena dilaksanakan dengan semangat kebersamaan. Nah, salah satu organisasi di Indonesia adalah organisasi petani. Nah, coba silahkan kalian amati gambar di sini. Nah, ini adalah menunjukkan keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Keberagaman budaya di Indonesia itu beragam dari adat istiadatnya, rumah adatnya, kesenian daerah, suku, serta bahasanya. Keberagaman merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Keberagaman bukan menjadi alasan untuk terpecah belah. Persatuan tentunya sangat diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Nah, oleh karena itu, sudah seharusnya kita menjaga keberagaman. Karena hal ini merupakan kekayaan yang tinggi, tidak ternilai harganya. Nah, sekarang kira-kira apa saja ya contoh sikap dalam menjaga keberagaman?
Nah, mungkin sudah ada yang tahu. Nah, jadi ada beberapa contoh sikap dalam menjaga keberagaman. Di antaranya adalah menyadari bahwa keberagaman adalah hal yang biasa dalam kehidupan. Kemudian contoh yang kedua, mengembangkan sikap toleransi. Kemudian yang ketiga, mempelajari kebudayaan yang ada di Indonesia. Yang keempat, menjaga keberagaman sebagai kebanggaan. Dan yang kelima, memanfaatkan keberagaman untuk bekerja sama. Dan masih banyak lagi contoh sikap yang dapat kita lakukan dalam menjaga keberagaman. Nah, untuk mengajak masyarakat menjaga keberagaman, kamu dapat membuat iklan tentang keberagaman. Kamu dapat menyusun kerangka naskah iklan sebelum membuat iklan. Nah, kira-kira bagaimana cara menyusun kerangka iklan? Nah, untuk menyusun kerangka iklan, yang pertama, itu menentukan tema dan judul iklan. Kemudian yang kedua, menentukan tokoh dan latar iklan. Yang ketiga, menentukan alur cerita yang akan dibuat. Kemudian membuat rancangan naskah iklan. Selanjutnya membuat gambaran urutan adegan iklan. Dan yang terakhir, menulis dialog-dialog yang efektif. Nah, ini tadi adalah cara penyusunan kerangka iklan. Nah, Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman, baik agama, suku, bahasa, pakaian tradisional, adat istiadat, sosial, dan lain sebagainya. Keragaman sosial budaya tumbuh dan berkembang membentuk kebudayaan sesuai daerah masing-masing. Keragaman ini mendorong pembangunan sosial budaya yang ada di Indonesia. Nah, kira-kira apa tujuan pembangunan di bidang sosial budaya? Nah, jadi tujuan pembangunan di bidang sosial budaya adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Nah, apa saja bidang pembangunan sosial budaya? Nah, bidang pembangunan sosial budaya diantaranya adalah bidang kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, kebudayaan dan pariwisata, kependudukan, pemuda dan olahraga, dan sebagainya. Itu adalah contoh bidang pembangunan sosial budaya. Nah, kira-kira upaya apa yang bisa kita lakukan untuk membangun sosial budaya? Mungkin di antara kalian sudah yang tahu. Nah, jadi ada beberapa upaya untuk membangun sosial budaya. Di antaranya adalah membudayakan semangat gotong royong. Kemudian tolong-menolong antar masyarakat. Kemudian membiasakan musyawarah mufakat dalam mengambil sebuah keputusan. Kemudian melestarikan budaya daerah serta menjaga kerukunan antar masyarakat. Nah, apa saja manfaat dari keragaman sosial budaya? Nah, jadi manfaat keragaman sosial budaya diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menumbuhkan rasa nasionalisme. Kemudian yang kedua, sebagai identitas bangsa di mata internasional. Kemudian yang ketiga, memupuk sikap toleransi sehingga persatuan Indonesia tetap terjaga. Kemudian yang keempat, sebagai sumber pengetahuan dunia. Dan yang terakhir, menarik minat wisatawan asing untuk berkunjung ke Indonesia. Itu adalah contoh manfaat keragaman sosial budaya.
Keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia dapat mendukung pembangunan sosial budaya. Keberagaman memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang terwujudnya pembangunan sosial budaya. Nah, di sini ada sebuah teks tentang sanggar tari wadah para penari tradisional. Sanggar tari merupakan sebuah organisasi yang sengaja dibuat untuk mewadahi kreativitas seni warga masyarakat, khususnya dalam hal seni tari. Salah satu sanggar tari yang aktif dalam melestarikan tarian tradisional daerah mereka adalah Sanggar Tari Kambang Tigarun dari Kalimantan Selatan. Sanggar tari ini memiliki misi menumbuhkan dan memupuk cinta budaya Nusantara, khususnya daerah Kalimantan Selatan, sehingga tetap lestari. Sanggar tari ini juga menciptakan berbagai kegiatan seni di lingkungan sendiri yang kelak dapat maju hingga ke jenjang internasional sehingga dapat mengharumkan nama bangsa. Sanggar Tari Kembang Tigarun ini Sanggar Tari Kambang Tigarun ini tidak membatasi anggotanya. Hal ini tetap mengacu pada tujuan didirikannya sanggar ini, yakni mewadahi para muda-mudi Kalimantan Selatan untuk menyalurkan minat bakat dan kreativitas di bidang seni tari. Nah, berarti berdasarkan teks yang telah kita baca tadi, tampak siapapun dapat menjadi anggota Sanggar Tari Tigarun tanpa memandang keberagaman sosial yang ada. Mereka ingin memajukan budaya Indonesia melalui tarian. Nah, sanggar tari merupakan contoh sebuah pembangunan sosial budaya. Kira-kira mengapa? Nah, karena sanggar ini menjadi sebuah tempat bagi para pemuda dan pemudi untuk secara positif mengembangkan bakat dan kemampuan dirinya. Nah, kemudian tujuan pembangunan sosial budaya di bidang kebudayaan dan pariwisata itu apa saja? Nah, di antaranya adalah mengembangkan kebudayaan nasional, mengembangkan kebebasan berkreasi dan berkesenian, kemudian melestarikan apresiasi nilai kesenian dan kebudayaan tradisional. Selanjutnya, menjadikan kesenian dan kebudayaan tradisional Indonesia sebagai pengembangan pariwisata. Kemudian tujuan selanjutnya itu mengembangkan pariwisata dengan memberdayakan masyarakat setempat. Nah, kemarin kalian telah belajar membuat rancangan iklan media elektronik. Untuk iklan media elektronik, kita juga harus mempersiapkan naskah dan sketsa gambar berdasarkan naskah. Sketsa gambar yang disusun berurutan sesuai dengan naskah disebut dengan storyboard. Nah, dengan bantuan storyboard, kita dapat menyampaikan ide cerita dengan mudah kepada orang lain. Nah, hal ini sangat penting agar setiap pihak yang berperan dalam pembuatan iklan memiliki pengertian yang sama dengan apa yang kita kehendaki. Nah, ini adalah contoh storyboard. Nah, anak-anakku, untuk pembelajaran hari ini sudah cukup kan? Ada kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.